Salam Indonesia. Program In World News hadir dengan sejumlah laporan menarik dari mancanegara yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya Arna Suputra, berikut laporan pertama. Pemirsa, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang diproyeksikan sebagai pemenang pemilihan presiden berjanji untuk menjadi presiden yang tidak memecah belah tapi mempersatukan bangsa. Hal tersebut disampaikan Biden dalam sebuah pidato di Wilmington, negara bagian Delaware. Senada dengan pidato-pidato sebelumnya, Biden mengatakan waktunya mengesampingkan retorika yang kasar, meredam ketegangan, serta saling bertemu dan saling mendengar satu sama lain lagi. Biden mendesak para pendukungnya untuk merangkul mereka yang tak memilihnya, dan ia menyadari kekecewaan mereka yang mendukung Presiden Donald Trump. Presiden terpilih tersebut juga mengumumkan ia akan meluncurkan sebuah Satgas COVID-19 yang dibangun berdasarkan sains untuk mulai berusaha mengatasi pandemi. Data Universitas Johns Hopkins mengatakan COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 9,8 juta warga Amerika Serikat dan menewaskan lebih dari 237.000. Biden akan dilantik pada 20 Januari 2021 bersama dengan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris yang kini menjabat sebagai Senator Amerika Serikat dari California. Harris merupakan perempuan berkulit hitam dan keturunan India pertama yang menjabat sebagai Wakil Presiden. Biden seorang Demokrat yang telah menjabat 36 tahun di Senat Amerika Serikat dan 8 tahun sebagai Wakil Presiden Barack Obama, diproyeksikan sebagai pemenang Pilpres pada 7 November lalu. Setelah sejumlah organisasi berita memastikan Biden meraih jumlah suara yang unggul dengan selisih besar di negara bagian Pennsylvania. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. Sementara itu dalam pernyataannya, tim kampanye Presiden Donald Trump mengatakan atas nama Trump pemilihan ini masih jauh dari selesai. Joe Biden juga dinilai terburu-buru menyatakan kemenangannya karena tidak ingin kebenaran terungkap. Tim kampanye Trump memilih untuk menempuh jalur hukum untuk memastikan hukum pemilu ditegakkan sepenuhnya dan pemenang yang sah yang menduduki jabatan. Pemirsa, masih dari Amerika Serikat, pemirsa, pada tanggal 7 November lalu, proyeksi hasil pemilu Amerika Serikat menunjukkan Joe Biden memenangkan Pilpres melawan Presiden petahana Donald Trump. Para pemimpin dunia bergegas menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas keberhasilan mereka dalam Pilpres baru-baru ini. Scott Morrison juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Trump untuk hubungan yang sangat baik dan ia berharap ini akan berlanjut selama masa transisi. Presiden Israel Reuven Rivlin dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mengucapkan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris. Benjamin Netanyahu menegaskan hubungan baiknya dengan Joe Biden selama hampir 40 tahun dan menganggapnya sebagai teman baik Israel. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Trump yang membawa hubungan Amerika Serikat-Israel pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyangkal hubungan dekatnya dengan Presiden Donald Trump akan merusak hubungan Inggris-Amerika Serikat. Johnson memaparkan jika Washington adalah sekutu terdekat dan terpenting Inggris. Johnson juga menanti kerjasama dengan Presiden terpilih Joe Biden. Dalam pesan melalui video, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengucapkan selamat kepada Biden dan Kamala Harris. Ia juga mengatakan jika Amerika Serikat dan Uni Eropa telah membangun kemitraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Climate change and the loss of biodiversity. The necessary rule book. Kanselir Jerman Angela Merkel turut memberi ucapan selamat kepada Presiden terpilih baru Amerika Serikat, Joe Biden dan pasangannya yang diproyeksikan menjadi pemenang dalam Pilpres Amerika Serikat. Ia mengatakan Amerika Serikat dan mitra-mitra Eropanya harus bersatu untuk menghadapi tantangan sekarang ini. Di saat para pemimpin dunia telah memberikan reaksi mereka terhadap kemenangan Joe Biden, beberapa saingan Amerika Serikat termasuk Tiongkok dan Rusia memilih untuk menunggu hasil sah dari Pilpres tersebut. Pemirsa, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, bentrokan pecah antara polisi dan pengunjuk rasa di ibu kota Georgia, Tbilisi. Konfrontasi berawal saat massa pengunjuk rasa menggelar aksi untuk menentang hasil pemilihan parlemen. Polisi dikerahkan untuk membubarkan massa pengunjuk rasa yang menggelar aksi protes di ibu kota Tbilisi. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyuarakan pertentangan mereka terhadap hasil pemilihan parlemen 31 Oktober lalu. Massa mendukung seruan partai-partai oposisi agar digelar pemilihan ulang parlemen yang mereka sebut berbau kecurangan. Karena para pengunjuk rasa mulai anarkis dan tidak mematuhi instruksi polisi, aparat terpaksa menembakkan meriam air dan gas air mata untuk memukul mundur ratusan pengunjuk rasa di luar gedung Komisi Pemilihan Pusat. Kelompok kecil pengunjuk rasa mulai melempari polisi dengan batu. Para pengunjuk rasa sebelumnya pindah ke gedung Komisi Pemilihan Pusat dari Rustaveli Avenue utama ibu kota, tempat ribuan orang menggelar unjuk rasa damai. Polisi mengatakan pengunjuk rasa mencoba menyerbu gedung Komisi Pemilihan Pusat. Sementara itu, pihak oposisi menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Pusat Tamar Zivania dan menyerukan pemilihan baru. Sementara itu, pemirsa, para perunding perdamaian Amerika Serikat, Taliban berharap Taliban akan mengurangi intensitas kekerasan di Afghanistan. Meningkatnya kekerasan oleh militan tersebut dapat merusak perjanjian perdamaian antara Washington dan Taliban. Menurut Badan Pemerintah Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan, SIGAR, rata-rata serangan harian yang dimulai musuh di Afghanistan naik 50% pada periode 1 Juli hingga 30 September dibandingkan dengan periode 1 April hingga 30 Juni tahun ini. Pasukan Amerika Serikat Afghanistan menyebut serangan-serangan yang dimulai oleh musuh pada kuartal ini di atas rata-rata musiman. Pasukan anti pemerintah menyumbang sedikitnya 83% korban warga sipil pada kuartal ini. Taliban bertanggung jawab atas 38% korban tewas dan cedera tersebut. Ini merupakan peningkatan korban secara keseluruhan sejak kuartal sebelumnya. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan informasi kepada SIGAR dalam laporannya bahwa kekerasan oleh Taliban dapat merusak perjanjian perdamaian Amerika Serikat Taliban jika hal itu berlanjut dalam tingkat tinggi yang tidak dapat diterima sama sekali. How could you actually have a peace between the Afghan government and the Taliban, and how could you possibly have a peace settlement if the U.S. forces are gone? Sementara Amerika Serikat bersikap kritis terhadap serangan-serangan Taliban yang meningkat di berbagai penjuru Afghanistan. Para pejabat terus menarik pasukan Amerika dan tidak menyebut tindakan kelompok tersebut sebagai pelanggaran total atas kesepakatan damai mereka. Sekitar 4.500 tentara Amerika Serikat sekarang ini berada di negara yang porak-poranda akibat perang berkepanjangan tersebut. Utusan Perdamaian Amerika Serikat untuk berkonsiliasi Afghanistan, Zalmay Khalilzad, menekan pihak-pihak yang berperang di Afghanistan untuk mengurangi permusuhan di medan tempur. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, India mengikut sertakan Angkatan Laut Australia untuk bergabung dengan kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat dan Jepang dalam latihan Angkatan Laut bersama. Latihan tersebut berlangsung di Teluk Benggala, India. Angkatan Laut Australia bergabung dengan kapal perang India, Jepang, dan Amerika Serikat untuk latihan tahunan Malabar yang dimulai pada 3 November lalu di Samudra Hindia. Latihan militer ini sekaligus menandai konvergensi strategis yang berkembang dari 4 negara di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang ketegasan Tiongkok di kawasan Asia. Keputusan India untuk mengikutsertakan Australia untuk latihan tahunan muncul setelah dorongan Washington untuk kolaborasi keamanan yang lebih dalam di Quad, yakni kelompok informal yang mencakup Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India sebagai penyeimbang Tiongkok. Australia kembali ke latihan setelah 13 tahun ketika partisipasinya memicu penolakan keras dari Tiongkok. Tapi kali ini menurut analis, latihan Malabar akan bertahan karena keempat peserta mencari strategi penyeimbang jangka panjang untuk Tiongkok.
Keputusan India untuk memperluas latihan tersebut muncul ketika pihaknya terlibat dalam ketegangan militer dengan Tiongkok di sepanjang perbatasan pegunungan Himalaya. India mengatakan pasukan Tiongkok telah menyusup masuk jauh ke dalam wilayahnya di pegunungan Himalaya Barat. Namun semua tudingan tersebut telah dibantah oleh Beijing. Pemirsa, jam renjak dahulu karena kami akan hadir kembali ke hadapan layar kaca Anda, tentunya dengan berita yang menarik untuk Anda simak. Tetaplah di InWorld News. Pemirsa, Angkatan Laut Sri Lanka dan sukarelawan berjuang menyelamatkan lebih dari 100 paus pilot. Mamalia malang tersebut terdampak massal di pantai selatan Kolombo. Setidaknya 120 paus didorong kembali ke laut oleh para pelaut dari Angkatan Laut dan penjaga pantai. Menurut keterangan dari Angkatan Laut Sri Lanka, sebuah tim yang terdiri dari Angkatan Laut dan penjaga pantai Sri Lanka dan penduduk setempat bekerja semalam untuk menyelamatkan 100 hingga 120 paus pilot sirip pendek yang terdampar di pantai Panandura. Pantai tersebut berada di selatan ibu kota Kolombo, di pantai barat daya negara pulau tersebut. Menurut pejabat setempat, peristiwa terdamparnya paus pilot secara massal tersebut diyakini sebagai yang terbesar yang tercatat di pantai di Sri Lanka. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan mamalia besar tersebut tergeletak di pantai berpasir. Penduduk setempat terlihat berkumpul di lokasi kejadian saat mereka mencoba mendorong mamalia malang tersebut kembali ke laut. Tim Angkatan Laut dan penjaga pantai bekerja sama dengan polisi setempat serta relawan penjaga pantai. Mereka menggunakan perahu sepanjang malam dan pagi hari untuk menarik paus dengan selamat kembali ke laut. Namun 4 paus tidak dapat diselamatkan dan Departemen Konservasi Satwa Liar sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kematian paus-paus tersebut. Pemirsa, impian setiap pelari maraton adalah berlari di 6 maraton utama dunia seperti Tokyo, London, Boston, Berlin, Chicago, dan New York. Pandemi virus corona membuat semua maraton tersebut dibatalkan dan dilakukan secara virtual yang dapat diikuti oleh setiap pelari dimanapun berada. Hari masih gelap, namun Priti Sulaiman sudah siap untuk mulai berlari di New York Marathon. Bukan di New York, tapi di Sherman Oaks, California. Kita nggak bisa ke New York, ya udah, let's run it. You know, let's bring New York here, like to the best that we can, and we make it a day out of it. Priti tak sendiri. Bersama pelari-pelari lain di seluruh dunia, ia mengikuti maraton utama dunia yang karena pandemi corona dibatalkan dan dilakukan secara virtual. Maka Mary Peterson pun memulai London Marathon dari depan rumahnya di Rockville, Maryland. One of the nice things about the pandemic is that I was able to run it virtually because the lottery to run it in person is really hard. And I've entered it 3 times and I've lost 3 times. So. Maraton virtual ini tak berbeda dengan aslinya, di mana setiap pelari tetap harus menyelesaikan jarak sejauh 42 km. Bahkan mungkin lebih mudah karena batasan waktu lebih panjang, dapat mencapai 24 jam. Dan lokasi lari yang ditentukan sendiri. Cuman logistiknya bingung, harus lebih mikir. Logistik seperti menetapkan dan mengukur rute, pos yang menyediakan minuman dan makanan agar mereka tetap memiliki energi untuk berlari, memang menjadi tanggung jawab setiap peserta. Ini juga yang dialami Debbie Melia, pelari Indonesia di Bandung yang lolos kualifikasi waktu Boston Marathon. Ngebayanginnya aja, aduh gitu.
kayak berat banget gitu. Tapi bersyukur teman-teman, banyak pihak sponsor juga yang mendukung sehingga Boston Marathon ini dikemas mendekati dengan race aslinya dengan skala yang jauh lebih kecil. Debbie dengan serius menempuh rute 42 km sejak jam 4 pagi di Kota Baru Padalarang, dibantu beberapa teman pelari yang dengan sukarela ikut berlari menjaga kecepatannya. Walau tanpa ditemani hingar-bingar ribuan penonton saat memasuki garis finish, para pelari maraton virtual ini tetap bersemangat. Tetap seru, aku tetap happy banget bisa menyelesaikan virtual ini di masa pandemi. So actually it's a good motivation to keep us going and committed. Dan tentunya memperoleh medali dari maraton dunia bergengsi ini setelah memasukkan catatan waktu dari aplikasi lari di jam tangan atau ponsel pintar yang mereka pakai ke pihak penyelenggara. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Sementara itu pemirsa, menjaga sanitasi ruang publik menjadi sangat penting di masa pandemi agar warga bisa beraktivitas dengan aman. Untuk itu robot dengan sinar ultraviolet bisa dimanfaatkan untuk membantu melakukan desinfeksi berbagai jenis ruangan secara efektif. Saat semua pekerja lain sudah pulang, robot ini mulai sibuk membersihkan kamar di rumah sakit. Robot ini melakukan desinfeksi memakai suatu jenis sinar ultraviolet yang disebut UVC. UVC light in particular is the optimal germicidal wavelength to deactivate bacteria, fungus and viruses. And it does it either on surfaces or whether they're in the air. The robot was originally designed for hospital use to reduce hospital-acquired infections, which is a major problem in every health system globally. And it's very effective at doing that. Robot pertama kali dilatih tentang tempat yang harus didatangi dan berapa lama harus berada di tempat tersebut. Setelah itu robot bisa melakukan tugasnya secara mandiri. Since COVID-19, all of a sudden we were inundated with interest in the technology in a number of different sectors. Robot UVD kini bekerja di hotel, kantor, dan bandara di seluruh dunia. Demi keamanan, orang harus memakai alat pelindung saat robot melakukan pembersihan. All forms of UV light are known to be harmful to the skin and to the eyes. And so it's very important that people exit the room or the space before the lamps come on. Stiker yang peka cahaya digunakan untuk mengetahui seberapa baik robot ini bekerja. And we know exactly for each bacteria or for each virus exactly what energy level is required to deactivate it. We'll be able to see exactly what disinfection is happening, give reassurance and confidence that the disinfection is a sufficient level to deactivate what needs to be done. Pembersihan manual dengan disinfektan, terutama pada permukaan yang sering dipegang orang, masih direkomendasikan oleh para pakar. Tapi robot sinar ultraviolet ini akan menjadi tambahan kekuatan pertahanan lagi dalam perang melawan mikroba mematikan. Pemirsa, berita tadi menutup acara In World News kali ini. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu, dengan wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Saya Arna Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam Indonesia.